Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Aji Jan Saputra. Dalam topik kali ini saya akan membahas 5 pertanyaan yang mempermudah kita untuk membuat minimal 100 list produk yang akan kita tetapkan nanti di dalam bisnis kita. Well, para sahabat dan teman-teman yang telah menonton topik yang sebelumnya, menentukan satu winning product, hari ini kita akan menuju topik yang selanjutnya, yaitu bagaimana kita menentukan minimal 100. Nah, tentunya sebelum kita memiliki winning product, kita harus sudah memiliki list produk yang seperti apa yang akan kita winningkan. Nah, sebelum kita riset, kita sendiri wajib, ya, alangkah baiknya kita sudah memiliki list produk yang akan kita riset nanti. Nah, 5 pertanyaan ini akan mempermudah kita bagaimana menentukan atau mendapatkan 100 list produk. Jadi masing-masing pertanyaan ini wajib, ya, untuk dipikirkan minimal 20 list. Artinya 2 kali 5 nanti kita akan sama-sama dapat 100. So, pertanyaan yang pertama adalah produk atau jasa apa saja yang berhubungan dengan passion Anda, yang berhubungan dengan hobi Anda, yang berhubungan dengan apa yang Anda senangi, apa yang Anda cintai, apa yang Anda sukai, apa yang Anda lakukan setiap harinya. Cobalah lihat sekeliling Anda, sesederhana itu. Jika Anda adalah seorang laki-laki yang suka travel, nah, coba lihat. Bisa jadi Anda berpikir bagaimana caranya membuat produk yang berhubungan dengan traveling. Untuk Anda seorang wanita, apa yang betul-betul Anda sukai, apa yang Anda senangi, apa yang Anda gemari, apa yang Anda lakukan setiap hari sehingga Anda lupa diri di saat mengerjakannya, di saat melakukannya. Nah, seperti itu. Begitu juga kita sebagai seorang laki-laki, jika kita suka fotografi, jadi produk-produk yang berhubungan dengan fotografi. Jika kita suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, baik itu misalnya dekor, terus ada tanaman hias, ada banyak hal, ya. Dan itu kita listing satu persatu. Jadi pertanyaan pertama, produk yang kita sukai atau yang menjadi passion kita, yang menjadi hobi kita, itu pertanyaan yang pertama. List minimal dapatkan 20 produk. Misalnya di dunia olahraga, ya, ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada basket, ada voli, terus ada renang, ada lari, ada apapun, ya, jenis olahraganya. Bisa Anda berpikir untuk mencari satu jenis produk yang berhubungan dengan itu. Atau misalnya sekarang lagi tren-trennya tentang teknologi, ya, coba lihat bentuk teknologi, baik itu software ataupun hardware. Dan kita suka sekali kulik-kulik dunia teknologi, trennya itu seperti apa, dan kita fashion di situ. Nah, kita bisa list juga di dalamnya, baik itu berbentuk hardware, berbentuk software yang bisa kita gunakan sebagai produk kita nantinya. Nah, artinya kenapa kita memilih satu produk yang kita sukai? Karena pada dasarnya di saat kita sudah menentukan produk itu, kalaupun nantinya belum sukses, ya, dalam mengembangkan ataupun menjual produk, belum mendapatkan uang, artinya belum ada transaksi, kita tidak akan cepat capek untuk mengerjakannya. Kita akan keep going. Karena apa? Karena kita menyukainya, ya. Itu passion kita, itu merupakan hobi kita. Bahkan kayak alat-alat musik misalnya, karena kita memang suka di dalam dunia musik, sehingga apapun yang kita kerjakan yang berhubungan dengan musik itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita, kalaupun di saat itu belum ada transaksi dalam bentuk uang seperti itu. Nah, list semuanya itu sehingga nantinya teman-teman mendapatkan minimal 20 list produk yang akan kita tentukan nanti. So, pause dulu video ini dan silahkan lanjutkan untuk list. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah produk ataupun jasa yang paling sering kita pakai, atau produk atau jasa yang ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya begini teman-teman.
Kita harus mulai berpikir sederhana. Memilih produk kelihatannya saja rumit. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu didukung oleh produk-produk yang ada di sekitar kita. Ya, dari bangun pagi sampai tidur kembali, ya, semua aktivitas itu ada produk-produk di sekeliling kita. Nah, secara natural kita ini adalah seorang konsumen pada dasarnya. Misalnya dari bangun pagi baru bangun ya, masuk ke kamar mandi atau ke toilet, itu ada produk apa saja. Itu bisa kita list, masukkan ke dalam produk kita nantinya. Tanpa pertanyaan ini kita nggak sadar kalau kita setiap harinya telah menggunakan puluhan produk. Dan itu kita lakukan sudah bertahun-tahun. Nah, dari puluhan produk bertahun-tahun ini akan minimal ada ratusan produk di sekeliling kita. Apapun yang kita lihat itu adalah produk yang bisa kita pilih, dimasukkan ke dalam list dan menjadi daftar yang nantinya kita akan tetapkan. Apapun yang ada di toilet, kita melihat apa saja. Di saat kita keluar dari toilet, terus masuk ke ada almari kita melihat apa saja. Terus keluar dari ruangan, ya di kamar ini ada apa saja. Dari desain ruangannya sampai perlengkapan tempat tidurnya, meja belajar dan lain sebagainya, itu ada apa saja. Sekeliling kita, keluar dari kamar kita ke dapur misalnya, ada apa saja di situ, di sekeliling kita. Terus di areal tempat ruangan tamu, terus di areal yang lain-lain, di sudutan sini, sudutan sana, kira-kira ada apa saja, apa saja yang kita lihat. Bahkan lantai ada keramik, terus di pojok sana ada taman, ya, banyak sekali. Di dalam kehidupan di sekeliling kita ini adalah satu produk yang bisa kita jual, yang bisa kita winningkan nanti. Saya coba list apapun yang ada, apapun yang kita lihat, masukkan saja. Tanpa harus berpikir bagaimana nanti caranya membuat. Tanpa sibuk-sibuk berpikir saya bukan ahlinya dalam mengerjakannya atau membuatnya. Itu urusan belakang. Yang paling penting adalah kita list saja dulu. List saja dulu. Kalaupun itu lebih daripada 20, list terus. Ya. Karena kita akan filter nanti. Ya, kita akan bersama-sama memfilternya. Gitu teman-teman. Nah, beberapa pertanyaan yang sederhana untuk memfilter atau memilih dari produk-produk yang ada. Produk-produk apa saja yang Anda lihat dan membuat Anda itu terkesan, dan bahkan Anda memilih produk itu. Kenapa Anda memilih produk itu? Kenapa Anda mau menukarkan duit Anda dengan produk itu? Terus kedua, produk-produk yang sudah Anda gunakan tapi hasilnya kurang maksimal, manfaatnya kurang maksimal, Anda bisa lakukan added value nanti di situ untuk menciptakan produk yang lebih dipilih oleh customer atau teman Anda atau orang yang seperti dengan diri Anda. Terus mungkin ada satu produk yang tidak pernah bisa Anda lepaskan dalam kehidupan Anda. Itu saja. Nah, ini sudah mulai satu produk gitu. Satu produk yang di luar sana juga pasti dibutuhkan. Nah, terus ada produk yang di saat Anda dalam situasi apa, ya, dalam lingkungan yang seperti apa, misalnya musim hujan itu Anda membutuhkan payung, membutuhkan jas hujan. Artinya tentukan juga dalam situasi dan waktu tertentu kita membutuhkan jenis produk yang seperti apa. Itu masukkan semuanya, ya, kebutuhan-kebutuhan kita setiap hari, yang kita lakukan setiap hari. Yang jelas adalah buat saja listnya. Secara tidak sadar nanti kita akan mendapatkan lebih daripada 20 list di pertanyaan ini. Dan yang paling penting sekali lagi saya sampaikan, kita tidak perlu tahu bagaimana cara membuatnya. Kita tidak harus profesional cara mengerjakannya. Ingat nggak ceritanya Philip Knight, ya? Beliau adalah seorang pelari amatiran di kampusnya. Nah, pada saat itu sepatu adalah sesuatu yang paling krusial yang harus dia miliki atau seorang pelari miliki, yang lebih ringan, yang lebih cepat, yang lebih nyaman, sehingga di saat dia berlomba dan melakukan latihan-latihannya, sepatu itu jauh lebih tahan lama dan membuat dia itu semakin cepat sampai di tujuan. Nah, saat itu dia penasaran, di mana ada satu produsen yang bisa membuat sepatu yang seperti ini. Dia mendengar satu produksi di Jepang saat itu. Akhirnya beliau travel ke Jepang dan menemui satu produsen. Di saat itu dia memutuskan untuk membuat contoh dan mengimpornya ke Amerika dengan nama brand Onitsuka Tiger. Dan begitu beliau balik ke negaranya, dia berbicara dengan pelatihnya, terus share
ide itu sehingga mereka membangun bisnisnya bersama-sama dan membagi sahamnya menjadi 51-49 karena pelatihnya ini juga memiliki murid-murid sehingga banyak orang-orang yang tertarik untuk mencoba sepatu tersebut. Dari situ brand sepatu ini mulai dikenal dan salesnya naik. Nah, dari sana kita mengenal bagaimana Philip Knight ini merebranding ulang sehingga hari ini kita mengenal sepatu itu dengan brand Nike. Nah, ternyata Nike ini diciptakan oleh seseorang yang tidak mengerti bagaimana caranya mendesain sepatu. Bukan orang yang mengerti bagaimana caranya menciptakan sepatu yang nyaman, sepatu yang cepat, sepatu yang enak dipakai, sepatu yang tahan lama. Dan beliau juga bukan seorang pemenang, tapi beliau hanyalah seorang pengguna sepatu yang kebetulan saja ikut menjadi pelari dan ada pelatihnya, sehingga beliau memikirkan apa sesuatu yang betul-betul saya butuhkan untuk saya gunakan. Nah, ini akan menjadi satu cerita yang bisa membuat diri Anda untuk mencoba melihat di sekitar Anda hal apa yang bisa kita ciptakan dan tambah nilainya, seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, pause dulu, list dulu, lanjutkan. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi. So, pertanyaan yang ketiga adalah produk-produk yang berhubungan dengan pengalaman yang paling unik, pengalaman yang paling menarik di dalam kehidupan Anda. Pengalaman menarik ataupun pengalaman yang unik ini, bagi sebagian orang ini akan menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja. Begitu juga sebaliknya, bagi kita biasa-biasa saja, sometimes untuk orang di luar sana ini akan menjadi pengalaman yang sangat menarik untuk dibicarakan. Nah, di saat yang sama kita juga bisa saja berpikir bahwa kenapa ya orang-orang bisa aja berpikir untuk menciptakan satu produk yang unik seperti ini. Nah, karena ada beberapa orang itu sudah menghadirkan satu ide, sudah menghadirkan satu pengalaman yang begitu menarik, entah didapatkan di saat situasi apapun, di saat lingkungan seperti apapun, itu keluar ide yang sangat unik dan menarik tapi tidak mengeksekusinya. Ini akan menjadi sebuah jawaban bahwa setiap orang bisa saja memiliki satu ide yang unik dan sangat menarik, cuman kurangnya pemahaman kita untuk menyegerakan bahwa itu harus dieksekusi. Terlepas kita tahu atau tidak ya bagaimana cara mengeksekusinya. Yang paling penting kita mau mengeksekusinya. Di saat kita berbicara unik dan menarik, ini artinya kita sudah mau memikirkan satu produk yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, dari produk-produk ini bisa kita lihat itu baik dari sisi, let's say, sesederhana cara pendidikan kita, cara ritual keagamaan kita, cara adat dan budaya kita, cara bagaimana kita melakukan pengobatan. Nah, ini bisa kita list sesuatu yang menarik dan unik, bahkan belum ada di tempat lain. Nah, kalaupun sudah ada di tempat lain, tapi bagaimana kita meng-create-nya jauh lebih unik lagi, dan itu akan mengalir idenya nanti. Coba renungkan. Renungkan kata unik dan menarik yang pernah kita alami. Hubungkan semuanya itu, dari bagaimana kita belajar, bagaimana adat istiadat kita, budaya kita, terus agama yang kita anut, mungkin bisa dimasukkan ke lingkungan itu. Karena bagi kami, contohnya kami di Bali, kami membuat satu objek wisata yang berhubungan dengan adat istiadat, dengan lokal wisdom kami, ya. Dan itu sangat menarik sekali. Di saat traveler ini datang ke Bali dengan datang ke wilayah yang lain atau negara yang lain, bukan Indonesia. Dan Indonesia pun memilih lebih banyak Bali. Nah, kenapa Bali? Itu ada perbedaan-perbedaan. Atau kenapa Jawa, kenapa Bandung, kenapa Surabaya, kenapa Solo, kenapa di tempat-tempat atau di pulau-pulau lain di Indonesia. Nah, artinya di sana pasti ada keunikan, pasti ada sesuatu yang begitu menarik dan berbeda dengan di tempat yang lain. Kata pepatah mengatakan bahwa berbeda lebih sedikit jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Seperti itu. Nah, artinya coba list satu produk yang unik, yang berbeda dan begitu menarik. Pertanyaan yang keempat, ini produk-produk yang berhubungan yang lagi tren di luar pulau kita atau luar negeri, boleh ya.
di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Yang lagi tren di sana apa? Coba kita cek dan riset, kita dengarkan dari teman-teman kita sekeliling kita, atau kita cari sendiri apa yang lagi tren di sana. Kita harus sadari bahwa lingkungan kita ataupun di Indonesia sendiri itu tren produknya itu biasanya jauh lebih lambat daripada produk-produk yang sudah tercipta sebenarnya dari lama di luar negeri sana atau di tingkat internasional. Bisa saja produk dari Jepang, dari Eropa, dari Korea, dari China, ya. Di sana sudah tren satu teknologi yang seperti apa misalnya, atau cara mengajar, cara belajar, atau cara pendidikan mereka, atau kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, mereka sudah tren di sana, tapi bisa jadi di sini belum ada. Itu bisa jadi menjadi sebuah produk, ya. Nah, seperti tadi yang terhubung dengan pertanyaan yang pertama, fashion misalnya, ya, tren-tren fashion di situ seperti apa bisa dibawa ke sini, ya. Terus beauty misalnya, kecantikan misalnya, yang seperti apa itu bisa bawa ke sini. Nah, ini masukkan saja list. Kalaupun di setiap pertanyaan, 5 pertanyaan ini bisa jadi sama, itu tidak akan menjadi masalah. Ini akan menjadi penguat nantinya di saat kita mau memfilternya. Seperti itu. Jika Anda masih kesulitan dalam menentukan atau meriset produk ini, dalam dunia teknologi yang seperti sekarang, Anda pasti tahu bagaimana caranya sesederhana buka Google Anda, riset produk yang lagi tren di luar negeri sana, ya. Bahkan marketplace banyak sekali sekarang, ya. Baik marketplace secara global, internasional, ataupun marketplace nasional kita miliki. Nah, yang kelima ini masih berhubungan dengan yang keempat tadi. Kalau yang keempat tadi adalah nasional dan internasional, yang sekarang ini global. Nah, apalagi kita belajar dari pandemi kemarin, masalah yang secara global terjadi, solusi apa yang bisa kita ciptakan, produk apa yang bisa kita ciptakan. Nah, khususnya di dunia online seperti sekarang, hal apa yang bisa kita ikuti dalam perubahan secara global ini, itu kita coba riset kembali. Software-software yang lagi tren sekarang, teknologi yang lagi tren sekarang, nah itu memang membutuhkan waktu dan pemikiran kita untuk mengikuti bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan dan perubahan secara global ini, sehingga kita bisa mengambil satu kesempatan untuk ikut di dalam perkembangan tersebut. Nah, ini akan menjadi produk yang begitu menarik. Bahkan kalau bisa, kita adalah orang yang pertama di dalamnya untuk mengikuti tren dan perkembangan ini. Seperti itu, teman-teman. So, secara tidak sadar, kalau teman-teman mengikuti apa yang barusan 5 pertanyaan ini dan mengerjakannya, saya yakin minimal teman-teman sudah memiliki 75-100 list yang akan kita filter nanti untuk kita jadikan sebagai produk kita, winning produk kita. So, artinya jangan sampai ada pertanyaan lagi, produk apa yang akan saya jual? Produk apa yang akan saya gunakan sebagai transaksi untuk menciptakan uang? Ya. Jadi pastikan Anda mengerjakannya. So, salam dahsyat luar biasa. Tetaplah bersama saya, Aji Jen Sapudra.